yang telah mati bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat anugerah yang luar biasa. Kami boleh melihat kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun ke atas hamba-Mu. Berkati jemaat-Mu semua, kami yang di tempat ini bahkan di rumah. Biarlah kami boleh menikmati firman-Mu, memahami dan firman-Mu berakar dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.' Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, 'Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.' Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, 'Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.' Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Siapakah Yesus bagimu? Kita belajar dari 3 perikop yang telah kita baca bersama-sama. Ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru, ada juga pertanyaan tentang siapakah aku bagimu ya. Ada yang menjawab Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai manusia biasa dan lain sebagainya. Pertanyaan tentang siapakah Yesus bagimu, kita akan lihat bersama-sama di dalam teks yang sudah kita baca. Bagaimana di sini kita akan belajar bagaimana mereka memandang Yesus. Dikatakan bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Paskah adalah perayaan orang Yahudi yang paling besar. Karena dikatakan bahwa Paskah merupakan peristiwa yang sangat penting, sebab saat itu nenek moyang mereka mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bagaimana sebelum mereka bebas dari Mesir, pada malam hari mereka harus ada tanda, ada darah di depan pintu. Kalau enggak ada darah, maka semua anak sulung akan mati. Dan bangsa Israel pada saat itu luput karena mereka ada tanda darah di pintu. Nah, itu merupakan Paskah bagi bangsa Yahudi. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Dan di situ dikatakan bahwa 2 hari menjelang Paskah, Yesus mengatakan bahwa ia akan disalibkan. Dalam teks Matius 26 ayat 1 sampai 16 ini kita akan melihat bagaimana orang-orang memandang Yesus bagi mereka, bagi pribadi mereka. Yang pertama, ayat 3 dikatakan bahwa pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas.
dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, siapakah Yesus bagi mereka di sini? Yang pertama adalah bagi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Di sini para pemimpin Yahudi ini memandang Yesus sebagai seteru, memandang Yesus pada saat itu sebagai musuh mereka. Mereka sangat tidak menyukai Yesus karena pada saat itu mereka merasa tersaingi. Ya. Yesus banyak pengikutnya, kemanapun dia pergi orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus melakukan banyak mujizat dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak senang sama Tuhan Yesus pada saat itu. Para pemimpin Yahudi ini sangat-sangat membenci Yesus. Imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, mungkin kalau saat ini para majelis, para pendeta, pengerja nggak suka sama Tuhan Yesus gitu. Karena mereka tersaingi powernya gitu. Pengikutnya lebih banyak. Tuhan Yesus, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini nggak cukup sampai di situ. Kebencian mereka membuat mereka melakukan tipu muslihat. Mereka karena apa? Karena mereka memandang Yesus itu sebagai musuh, sebagai seteru, sebagai pribadi yang harus dibenci. Mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ngeri ya. Jadi kebencian akut membuat mereka menyusun rencana untuk membunuh Yesus. Ini merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, perhatikan bahwa 2 hari menjelang Paskah mereka berunding. 2 hari menjelang Paskah mereka berunding menggunakan muslihat, bagaimana caranya supaya kita bisa nangkap Yesus, bagaimana caranya supaya semua berjalan mulus gitu kan. Nah, padahal waktu yang tinggal 2 hari menjelang Paskah harusnya dipersiapkan untuk menyambut kan. Bangsa Yahudi itu kan peristiwa pentingnya di Paskah ini. Udah 2 hari mau menjelang Paskah, mereka bukannya melakukan persiapan untuk mungkin harus menguduskan diri dan lain sebagainya, tetapi kebalikan, karena mereka menganggap Yesus sebagai musuh, seteru, mereka membenci Yesus. Mereka waktu yang tinggal 2 hari ini lagi udah sampai Paskah, mereka pakai untuk merundingkan rencana mereka, yaitu supaya membunuh Yesus. Dan perhatikan di ayat yang kelima, mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Di ayat 5 berkata, jangan pada waktu perayaan. Kenapa? Apakah karena kalau pada waktu perayaan kan itu hari yang kudus ya, apalagi zaman dulu bangsa Israel. Jadi kita nggak boleh melakukan itu di hari yang kudus, nanti kita berdosa, nanti kita dapat murka dari Tuhan. Atau jangan pada waktu perayaan, jangan pada waktu Paskah karena kita sedang mempersiapkan dengan baik karena itu hari yang kudus. Jadi jangan melakukan itu pada waktu Paskah. Tetapi apa? Bukan itu alasannya. Alasan satu-satunya mereka nggak mau melakukannya di pesta, di perayaan Paskah itu, yaitu supaya jangan ada terjadi keributan dari rakyat. Mereka takut kepada rakyat. Karena apa? Karena followernya Yesus banyak. Jadi kalau pada waktu perayaan mereka membunuh ketahuan, pasti mereka followernya Yesus, rakyat itu menyerang imam-imam tua-tua Yahudi. Jadi alasannya bukan karena kenapa kita nggak boleh pada waktu Paskah melakukannya itu, bukan karena hari itu adalah hari yang kudus, kita harus mempersiapkan menyambut Paskah, bukan. Tetapi karena ketakutan mereka terhadap orang banyak. Karena dikatakan bahwa pengaruh Yesus terhadap orang banyak itu sangat besar. Bahkan orang banyak menganggap dia sebagai nabi. Jadi atau mungkin mereka takut kepada Roma yang membenci pada keributan. Bukan, tetapi justru mereka takut kepada orang banyak. Sangat kontras ya. Mereka bukannya takut kepada Allah,
tetapi takut kepada manusia. Mereka bukannya takut kepada Allah yang bisa melakukan apapun, tapi mereka justru takut kepada orang banyak. Nah, dibuktinya bahwa mereka merencanakan pembunuhan, sekalipun mereka pasti tahu firman Allah yang berbunyi jangan membunuh, ya, di hukum Taurat. Siapakah Yesus bagi tua-tua Yahudi ini, imam-imam kepala? Mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang dibenci, sebagai pribadi yang harus dimusuhi. Nah, kebencian ini mengakibatkan mereka melakukan tipu muslihat dan berusaha untuk membunuh Yesus. Tidak ada ketakutan di dalam mereka. Di dalam menjalankan hukum Taurat, harusnya mereka sebagai pemimpin tahu dong bagaimana hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jangan membunuh salah satunya. Tetapi mereka tidak takut terhadap hukum itu karena kebencian mereka. Karena mereka memandang Yesus bukan sebagai nabi, bukan sebagai Allah yang harus ditaati, yang harus dihormati, tetapi justru mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang dibenci. Padahal kalau kita melihat bahwa Yesus melakukan apa? Yesus tidak melakukan kejahatan, tapi karena mereka merasa iri hati, merasa tersaingi, merasa pengikut mereka sedikit, tetapi Tuhan Yesus pengikutnya banyak, pelayanannya luar biasa, akhirnya mereka tidak menyukai Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memandang Yesus? Mana yang lebih kita takuti atau kita taati? Kita menaati Allah atau bos kita? Kita menaati Allah atau langganan kita? Kalau yang sebagai pedagang mungkin. Allah atau suami atau istri? Allah atau orang tua? Allah atau pemerintah, Allah atau majelis atau hamba Tuhan, Allah atau guru atau dosen dan lain sebagainya. Dalam realita kehidupan, seringkali kita diperhadapkan kita mau menaati Allah atau justru kita menaati manusia. Kita mau takut kepada Tuhan atau kita takut kepada manusia. Kita takut mungkin kepada bos, jabatan kita turun karena tidak mengikuti kehendak bos yang melawan, menyeleweng, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita takut kepada suami, istri karena mungkin menyuruh atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar dari para tua-tua Israel. Meskipun mereka paham akan kebenaran firman Tuhan, mereka paham akan hukum Taurat jangan membunuh, tetapi mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena di dalam hati mereka lebih menuruti keinginan mereka yang jahat. Karena dalam hati mereka tidak takut kepada Tuhan, mereka tidak takut kepada Allah yang seharusnya dihormati, yang seharusnya ditaati, tetapi mereka justru lebih berani dan takut kepada manusia. Kita mau belajar di minggu Paskah ini bagaimana kehidupan kita selama ini, mana yang lebih kita taati, mana yang lebih kita takuti. Kita menyepelekan Tuhan demi orang lain, demi apapun yang merasa bahwa itu penting bagi kita. Kita belajar dari para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Yang kedua, pandangan menurut imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yaitu mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang dibenci, sebagai seteru. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-6, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah,
Siapakah Yesus bagi mereka dalam pandangan seorang perempuan ini? Di situ saya dalam kurung Maria ya, karena di dalam Yohanes dan di Markus juga di situ dikatakan nama perempuan ini yaitu Maria. Nah, dalam pandangan seorang perempuan ini melihat Yesus sebagai pribadi yang dikasihi. Sangat kontras dengan tua-tua Yahudi, dengan imam-imam kepala, dibandingkan dengan seorang perempuan, seorang yang awam ya. Tetapi justru kepala-kepala Yahudi ini, pemimpin-pemimpin ini, justru mereka gak suka sama Tuhan Yesus. Berbanding terbalik dengan perempuan ini, dia melihat Yesus sebagai pribadi yang dikasihi. Perhatikan bahwa ia mencurahkan minyak wangi yang sangat mahal ke kepala Yesus. Itu dalam Lukas ataupun Yohanes dikatakan minyak narwastu murni. Ketika dia memandang bahwa Yesus sebagai pribadi yang dikasihi, ia rela mencurahkan minyak yang mahal ke kepala Yesus. Nah, dalam Markus pasal 14 ayat 5 dikatakan harganya 300 dinar. Murid-murid ini kesel ya, ngapain sih melakukan pemborosan, padahal itu harganya 300 dinar bisa diuangkan bagi-bagi kepada orang miskin. Saat itu 1 dinar adalah upah buruh kasar dalam sehari, maka harga minyak itu adalah hampir sama dengan upah seorang buruh kasar dalam 1 tahun. Sangat mahal, makanya murid-murid itu jengkel gitu, ngapain sih melakukan pemborosan, menuangkan minyak ke kepala Yesus. Tetapi perempuan ini melakukannya dengan sangat royal. Di dalam Yohanes, saya nggak sempat tulis di situ bahwa minyak yang dicurahkan itu setengah kati ya, dan itu takarannya kayak setengah liter. Gimana bayangkan minyak mahal setengah liter dicurahkan? Setengah liter banyak ya, kayak minyak goreng setengah liter. Ya banyak betul. Dicurahkan gimana baunya semerbak. Apalagi ini minyak narwastu murni. Nah, ketika perempuan ini yaitu Maria memandang Yesus sebagai pribadi yang sangat dikasihi, ia rela mengorbankan minyak yang paling mahal. Bahkan murid-muridnya loh yang setiap hari mengikut Yesus merasa sayang itu dicurahkan ke kepala Yesus. Tetapi Maria karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, ia mencurahkan minyak yang sangat mahal, minyak wangi. Dan dikatakan di dalam Markus pasal 14 ayat 3b, minyak wangi itu kayak, maksudnya kalau mungkin sekarang minyak wangi itu harus disemprot ya, disemprot cut gitu. Tapi si perempuan ini dia pecahkan gitu supaya nggak kelamaan kan, semprot itu kapan? Pecahkan batang ini lehernya buat semprot langsung curahkan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak merasa sayang dengan minyak wangi yang mahal ini. Karena apa? Karena ia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Murid-murid ini padahal mereka yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi melihat pengorbanan seorang perempuan ini, mereka merasa sangat sayang gitu. Wah, eman-eman itu dikasih sama Tuhan Yesus. Padahal dengan alibi, oh itu bisa loh padahal dijual. Wah sayang ya ngasih tanah ke gereja gitu kan. Padahal sayang loh itu tanah bisa dijual, kan bisa bantu orang miskin gitu kan. Ya, seringkali seperti itu ya. Wah sayang ngasih perpuluhan 100 juta, kan itu bisa buat ini. Kan bisa buat kasih ke yayasan gitu daripada kasih ke gereja dan lain sebagainya. Nah, tetapi perempuan ini tidak merasa sayang. Kenapa? Karena
di dalam dirinya ada kasih kepada Yesus. Nah, perhatikan bahwa orang yang mengasihi Yesus akan memberi tanpa banyak perhitungan. Orang yang mengasihi Yesus benar-benar tidak akan merasa sayang terhadap waktunya. Dia mengorbankan, pengorbanan ini bukan hanya sekedar uang loh ya. Ketika kita mengorbankan waktu kita, itu juga suatu pengorbanan. Kita memberikan tenaga kita, itu suatu pengorbanan. Tidak semua harus dihitung dengan uang. Apa yang kita miliki dan kita berikan itu juga suatu pengorbanan. Dan Maria ini, dia memiliki minyak narwastu, minyak wangi yang sangat mahal, tetapi dia berikan kepada Yesus, dia tuangkan ke kepala Yesus. Bahkan minyaknya dia pecahkan supaya langsung dicurahkan. Di saat orang lain melihat itu suatu pemborosan, tetapi Yesus berkata di situ, Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus juga enggak, Maria, iya kok kamu tuangkan ke kepala saya sih, kan eman-eman bisa kasih ke orang miskin. Enggak, Tuhan Yesus juga enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dalam pribadi kita punya kasih yang besar kepada Tuhan Yesus, itu akan terlihat nyata bagaimana tindakan kita kepada sesama kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang patut menerima segala pengorbanan kita. Ketika kita memiliki kasih yang totalitas kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan merasa sayang untuk berkorban terhadap pelayanan. Kita tidak akan merasa sayang berkorban uang, tenaga, waktu. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Perhatikan orang-orang yang pacaran ya. Rasanya itu waktu satu hari, kalau nggak ada kesibukan mungkin rasanya itu nggak berarti apa-apa kan. Karena merasa cinta, merasa mengasihi. Jadi segala hal yang dilakukan rasanya biasa aja, padahal mungkin kalau orang melihat itu suatu pemborosan atau pengorbanan dan lain sebagainya. Nah begitu juga kita, ketika kita totalitas di dalam Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, mencintai pelayanan, mencintai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan melakukannya dengan totalitas juga. Kita akan mengorbankan dan tidak akan merasa rugi dengan pengorbanan kita. Kita tidak akan merasa rugi dengan duit kita. Oh, datang ke gereja, naik hujan-hujan harus naik gokar, harus bayar 42.000. Wah, sayang ya. Harusnya itu bisa buat beli GoFood enak makan gitu. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita tidak akan berpikir seperti itu. Kita tidak akan merasa sayang dengan duit kita. Kita datang ke gereja, bayar Gojek, bayar Gokar, isi bensin dan lain sebagainya. Kita tidak akan memperhitungkan itu. Karena apa? Karena cinta kita yang besar kepada Tuhan Yesus. Setiap apapun pengorbanan yang dikeluarkan, kita tidak akan merasa sayang. Karena apa? Karena cinta. Karena kita mengasihi sesuatu yang didasari dengan cinta, tidak akan merasa sia-sia. Itu yang dilakukan oleh Maria, seorang perempuan. Siapakah Yesus bagi Maria? Dia memandang Yesus sebagai pribadi yang sangat dikasihi, sehingga dia sangat royal, sehingga dia mencurahkan minyak narwastu yang mahal. Dan ketika murid-murid Yesus pun mengkritik, dia tidak peduli, dia tetap mencurahkan minyak yang mahal itu. Mari kita menjadi pribadi seperti Maria, yang karena kecintaan kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak berpikir merasa rugi untuk memberikan apa yang terbaik. Karena kecintaan kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak merasa rugi untuk totalitas di dalam melayani Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, siapakah Yesus bagi mereka? Di dalam ayat yang ke-14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?
Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Siapakah Yesus bagi mereka? Yang ketiga ini, siapakah Yesus bagi Yudas? Ya, kita sudah tahu bersama. Siapakah Yesus bagi Yudas yang notabene-nya dia adalah seorang murid Yesus. Seorang yang sangat dekat kepada Yesus, seorang pengikut Yesus. Tapi kita lihat bahwa Yudas melihat Yesus sebagai pribadi yang mendatangkan keuntungan baginya. Yudas ini seorang yang tamak. Di dalam Markus dan juga di Yohanes ada cerita tentang ini juga. Situ dikatakan bahwa Yudas ini sering korupsi karena dia bendahara ya. Jadi dia sering korupsi. Dan Yudas ternyata mengikut Yesus demi keuntungan pribadinya. Yudas memandang Yesus sebagai pribadi yang dapat memberikan keuntungan. Apakah mengikut Yesus? Apakah ke gereja karena ada motif yang lain? Kita bisa menjawab masing-masing ya. Di sini Yudas dikatakan bahwa selama ini mengikut Yesus memiliki motivasi yang salah. Selama ini ternyata dia pura-pura aja jadi murid Yesus. Karena apa? Karena dia menikmati keuntungan-keuntungan secara pribadi. Dia sebagai bendahara bisa melakukan manipulasi, mendapatkan keuntungan dari kolekte mungkin, persembahan-persembahan kasih untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Ternyata dia courting untuk keuntungan pribadi. Apakah kita memandang Yesus seperti Yudas? Apakah kita datang ke gereja atau kita bergabung di sebuah gereja karena punya motif seperti Yudas? Kita bisa menjawabnya masing-masing. Bagaimana dengan pengikut Yesus masa kini? Apakah mengikut Yesus agar bisa menggunakan dia untuk tujuan-tujuan pribadi, tujuan-tujuan terselubung? Apakah kita datang ke gereja karena ada motif-motif yang lain? Bukan karena kita betul sungguh-sungguh mengasihi Yesus, atau karena saya datang ke gereja karena memberikan keuntungan-keuntungan bagi saya. Saya datang ke gereja karena ada hal-hal yang saya harus capai. Dan ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan agenda saya, ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan pikiran saya, sudahlah, cari tempat yang lain yang memberikan keuntungan buat saya. Seperti itu. Kita tidak bisa mengukur hati seseorang ya. Kita tidak bisa mengukur seperti Yudas ini sebelum dia sampai di peristiwa datang kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Mungkin selama itu murid-murid yang lain tidak mengerti, tidak mengetahui pasti apa motif Yudas mengikut Yesus, menjadi murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa terlihat sangat jelas motif Yudas mengikut Yesus, yaitu karena kepentingan pribadinya. 3 contoh, 3 teladan yang sudah kita bahas. Yang dilakukan oleh Yudas ini menyerahkan Yesus kepada para imam sangat kontras dengan yang dilakukan oleh Maria. Maria yang hanya seorang awam, bukan sebagai murid Yesus, tapi dia benar-benar totalitas kepada Tuhan Yesus, bahkan mengorbankan apapun miliknya untuk Tuhan Yesus, mengorbankan apapun miliknya, waktu, tenaga, uang untuk melayani Yesus. Berbeda dengan Yudas, dia seorang pengikut Kristus, dia seorang murid Yesus yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru dia mengikut Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Sangat kontras. Harusnya dia sebagai murid yang totalitas kepada Tuhan Yesus, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang pengerja, seorang yang melayani, yang totalitas kepada Tuhan Yesus, justru berbanding terbalik dengan jemaat. Mungkin ya kalau seperti itu ya.
Justru jemaatnya yang militan, yang totalitas kepada Tuhan Yesus daripada pengerjanya, daripada pelayannya, daripada hamba Tuhannya. Kita belajar dari 3 orang. Yang pertama dari para imam dan para tua-tua Yahudi. Segala tindakan, perhatikan bahwa segala tindakan yang terjadi ternyata bersumber dari hati. Para imam tua-tua Yahudi ini, hati mereka sudah iri hati, sudah enggak suka, sudah benci. Akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan niat jahat, tidak suka terhadap Yesus, terhadap gembala, terhadap seseorang. Akhirnya melahirkan hal-hal, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi seorang perempuan ini hatinya dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan kecintaannya kepada Tuhan Yesus, kecintaannya terhadap pelayanan, kecintaannya terhadap komunitas bergereja. Akhirnya melahirkan tindakan-tindakan pengorbanan-pengorbanan yang totalitas juga. Dia tidak memperhitungkan itu mahal atau tidak, itu sulit atau tidak. Yang terpenting adalah dia mau melakukannya untuk Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Yudas, seorang murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan bukan karena benar-benar dia mau menjadi pengikut Tuhan. Perhatikan bahwa ketika kita punya kepentingan pribadi di dalam mengikut Yesus, ketika kita memiliki kepentingan pribadi di dalam melayani Yesus, di dalam bergereja, maka ada banyak hal tipu muslihat yang akan kita lakukan demi mencapai tujuan tersebut. Jangan menjadikan Tuhan Yesus sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Kesimpulan, siapakah Yesus bagi kita? Sebagai pribadi yang kita benci, pribadi yang kita takuti, taati, hormati, atau justru kita malah takut kepada manusia? Justru kita lebih hormat kepada manusia daripada kepada Tuhan Yesus, daripada kepada perintah-perintah firman Tuhan. Atau kita seperti Maria, pribadi yang kita kasihi, dan karena kasih kita merelakan apapun, kita mengorbankan apapun dan kita tidak merasa sayang. Atau yang ketiga, bagaimana Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi kita? Yaitu pribadi yang mendatangkan keuntungan. Karena ketika saya sakit, tinggal saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya sembuh. Ketika saya sedang sulit, gak punya duit, tinggal datang kepada Tuhan Yesus, langsung dapat duit banyak. Atau seperti apa? Mari kita merenungkan siapakah sebenarnya Yesus bagi kita. Selama ini kita mengikut Yesus, apakah kita sudah memandang dia sebagai pribadi yang luar biasa, pribadi yang kita kasihi sehingga dalam segala apapun kita tidak akan merasa sayang. Dalam segala pelayanan kita, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita dalam berkomunitas, dalam bergereja, kita tidak akan merasa sayang untuk berkorban. Atau justru kita punya ambisi terselubung. Selama ini ketika mengikut Yesus, ketika melayani, ketika berkomunitas, ketika bergereja, karena itu akan mendatangkan keuntungan pribadi bagi diri sendiri. Itu menjadi pertanyaan bagi kita, biarlah firman Tuhan ini boleh menegur, boleh juga menguatkan seperti seorang Maria yang mengasihi Yesus dan kasihnya membuat dia rela berkorban. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu kembali mengingatkan kami Tuhan, bagaimana perjalanan iman kami di dalam mengiring akan Engkau selama ini Tuhan. Memasuki Minggu Paskah, kami diingatkan kembali bagaimana kami memandang Yesus di dalam perjalanan iman kami.
Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap batin kami. Engkau yang menyelidiki setiap pikiran kami. Engkau yang menyelidiki setiap motivasi kami Tuhan. Semua tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami semua. Biarlah kami boleh menjadi seperti Maria, seorang perempuan yang tidak merasa sayang dengan apapun, dengan segalanya Tuhan, demi kasih kami kepada Tuhan, demi hidup kami yang mengiring akan Tuhan, yang mencintai akan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami boleh menjadi jemaat-Mu, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang benar-benar totalitas terhadap Engkau. Kami membuang setiap keinginan-keinginan kami yang jahat. Kami membuang setiap motivasi terselubung kami yang salah. Kami membuang setiap kepentingan-kepentingan pribadi kami di dalam kami bergereja, berkomunitas, di dalam kami mengiring akan Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi satu hati, satu roh, satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus.